Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang dirahmatin oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu saya beruntung dan bersyukur karena saya bisa sowan bahwa Nahdlatul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Hamid Haji. Dia adalah kiai yang luar biasa, kiai besar sebagai perintis, pendiri dan pengasuh pondok pesantren untuk Melandia. Beliau kiai yang luar biasa karena ketika kita memandang wajah beliau, hati kita itu merasa tenang, dan ketika kita memandang beliau mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami sowan kepada beliau bercerita tentang bagaimana kupu-kupu keluar dari pom-pomnya. Ternyata teman-teman, kupu-kupu ketika mau keluar dari kepompongnya itu sulitnya luar biasa. Dia harus kerahkan seluruh tenaganya, tangannya, kakinya, kepalanya, supaya dia bisa keluar dari kepompong. Perlu perjuangan yang luar biasa. Suatu saat ada orang yang melihat itu, dan kemudian karena kasihan dengan kupu-kupu itu, maka kepompongnya digunting sehingga kupu-kupu itu bisa keluar dengan mudah. Tapi apa yang terjadi kemudian teman-teman? 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, ternyata kupu-kupu itu tidak bisa apa-apa. Dia tidak bisa terbang untuk mencari makan. Dia tidak bisa terbang untuk melanglang buana melihat keindahan-keindahan Allah. Kenapa? Karena kakinya, tangannya, dan sayapnya tidak kuat untuk menopang. Ternyata teman-teman, perjuangan kupu-kupu keluar dari kepompongnya itu merupakan salah satu cara Allah untuk menguatkan kupu-kupu itu sehingga dia bisa hidup dengan nyaman. Dia mampu hidup di tengah persaingan yang luar biasa. Dari situ kami mengambil pelajaran bahwa ternyata kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini itu merupakan salah satu cara Allah untuk menguatkan kita. Beliau Rasulullah, manusia yang paling mulia, dan para sahabat adalah orang-orang yang paling banyak menghadapi kesulitan, paling banyak menghadapi tantangan-tantangan hidup. Tetapi beliau menyadari itu cara Allah untuk menguatkan beliau, karena kehidupan di masa akan datang itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Untuk itu teman-teman, kalau kita misalnya menghadapi kesulitan, maka cara berpikir kita itu jangan menganggap ini adalah ketidaknyamanan. Jangan menganggap ini adalah sesuatu yang tidak enak. Tetapi seperti pelajaran tadi, anggaplah ini cara Allah untuk menguatkan kita supaya hidup kita di masa akan datang itu lebih nyaman, lebih enak, karena kita dilatih untuk kuat menghadapi itu semua. Ketika punya masalah, yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan kita. Ketika kita punya masalah, yakinlah bahwa kita akan bisa melewati masalah itu. Kita akan bisa menyelesaikan ujian itu, dan bahkan kita bisa mengambil hikmah dari masalah yang kita hadapi.
Kenapa? Karena Allah sudah janji di balik kesulitan atau bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Cara berpikir seperti ini akan membuat kita lebih nyaman ketika kita menghadapi permasalahan. Cara berpikir yang positif seperti ini akan membuat kita lebih tegar menghadapi kesulitan. Cara yang berpikir yang seperti ini akan membuat kita kemudian enjoy menjalani ujian, tantangan, dan rintangan. Untuk itu teman-teman, sekali lagi mari kita latih cara berpikir kita, bahwa apapun yang kita alami, seberat apapun ujian kita, ini baik untuk kita karena itu akan menguatkan kita. Yang lebih penting teman-teman, saya pernah melihat seorang bayi ketika kemudian dilempar ke atas, dia tertawa-tawa. Mengapa? Karena dia yakin orang tuanya tidak akan pernah melepaskan dia, sehingga ketika dia berada dalam ketidakpastian, dia masih bisa tertawa. Sama dengan kita, ketika kita berada dalam ketidakpastian, ketika kita berada dalam kesulitan, tantangan dan rintangan, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa Allah akan menolong kita, sehingga kita bisa tersenyum, kita bisa tertawa untuk menjalani itu semua. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi ujian, tantangan dan rintangan, dan semoga kita bisa mengambil hikmah itu membuat